cuma disampaikan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapa yang tidak percaya, siapa yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memberikan ancaman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Jadi tempatnya di neraka. Makanya hadis-hadis yang menjelaskan terhadap orang-orang yang buat aturan-aturan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Semua adalah sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita membenarkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang datang dari Nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, wa min nasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sidqul ittiba'i lahu, jujur dalam ittiba', jujur dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya. Dia tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi. Betul-betul ittiba', mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak kurangi dan dia tidak tambahkan. Ini yang dimaksud dengan sidqul ittiba', yang merupakan syarat kedua diterimanya ibadah kita kepada Allah. Syarat kedua diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sidqul ittiba', jujur dalam ittiba', mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia beribadah, dia tidak tambahkan ibadahnya dan dia tidak kurangi. Karena kapan dia kurangi atau dia tambahkan, berarti ittiba'nya tidak jujur. Ittiba'nya tidak jujur dan bisa berakibat ibadah tersebut hanya sebatas di dunia dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak memenuhi persyaratan diterimanya suatu amalan ibadah. Jadi ini yang ketiga yang disebutkan tentang cara kita bernasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sidqul ittiba', jujur dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu merupakan syarat diterimanya ibadah seseorang. Selanjutnya, wa min nasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membela dan melindungi syariat yang dibawa oleh beliau. Ketika ada yang menghina syariat, maka sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita membela. Ketika ada yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagai bentuk nasihat kita, bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita marah dan kita membela. Itu diantara bentuk nasihat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam perkara ini, termasuk dalam perkara ketika ada yang membuat perkara-perkara baru, perkara-perkara baru, seharusnya kita harus melakukan pembelahan. Kalau ulama-ulama hadis zaman dahulu mereka sangat tegas. Ketika ada yang menyampaikan satu hadis, ternyata hadis ini sangat lemah,
maka mereka tidak segan-segan untuk mengatakan kadzdzabta, kamu dusta. Saking hati-hatinya mereka dalam menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau terkenal sangat hati-hati dalam menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau hendak meriwayatkan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menambahkan dan beliau tidak mengurangi sedikit pun dari hadis tersebut. Jadi beliau selalu berusaha menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama persis dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 2000 lebih, 2.600 atau 2.630. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lama bersama dengan Rasulullah, tapi meriwayatkan hadis sekitar 2000. Ada sahabat yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu singkat, hanya 3 atau 4 tahun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang paling banyak. Hampir 6.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal waktu beliau membersamai Rasulullah sangat singkat. Waktu yang singkat. Kalau kita sekarang hanya pada tingkat kuliah S1 3 4 tahun. Abdullah bin Umar, beliau lumayan lama bersama dengan Rasulullah. Bahkan beliau termasuk sahabat yang dikenal sangat semangat untuk mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Tapi jumlah hadis yang diriwayatkan hanya sekitar 2000-an. Kata para ulama, kenapa bisa demikian? Karena Abdullah bin Umar terkenal akan kehati-hatian beliau dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menambah dan tidak mengurangi sedikit pun apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah atau yang beliau dengar langsung dari sahabat-sahabat yang terpercaya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa minal nasihati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ihtiramu ashabihi wa ta'zimuhu wa mahabbatuhu. Ihtiram, memuliakan para sahabat-sahabat, memuliakan, mengagungkan dan mencintai mereka. Jadi memuliakan dan mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun juga harus cinta kepada para sahabat-sahabat. Bukan hanya cinta kepada Rasulullah, tapi sahabat-sahabatnya dihina. Oh, ini tidak benar cintanya kepada Rasulullah. Tidak benar nasihatnya. Tidak benar keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita pun juga mencintai para sahabatnya. Ketika kita memuliakan Rasulullah, maka kita pun juga memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena para sahabat merupakan manusia terbaik yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup. Mereka adalah generasi terbaik. Dan menyampaikan bahwa mereka adalah manusia terbaik yang pantas layak untuk dimuliakan, pantas dan layak untuk dicintai. Tentu kecintaan kita kepada Rasulullah berbeda dengan kecintaan kepada para sahabat. Kalau yang ada di dalam Al-Quran memang tingkatan mahabbah itu ada 3. Mahabbatullah, cinta kepada Allah, mahabbatul Rasul, cinta kepada Rasulullah, dan yang ketiga
mahabbat, cinta kepada jihad fi sabilillah. Ini yang disebut. Tapi para sahabat merupakan orang yang paling kuat keimanannya setelah para nabi-nabi Allah. Mereka adalah khairun nas, manusia terbaik. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 100 ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa yang dimaksud? Para sahabat. Karena ketika ayat ini turun, yang ada orang-orang yang beriman pada saat itu adalah para sahabat. Allah mengatakan kuntum khairal ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa mereka dikeluarkan untuk manusia? Ta'muruna bil ma'ruf, agar senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat. Dalam ayat yang lain di surah At-Taubah ayat yang 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Was-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu dan pertama dari kalangan siapa? Muhajirin dan ansar. Muhajirin adalah penduduk Mekah yang berhijrah bersama dengan Rasulullah ke Madinah. Kaum Ansar adalah kaum muslimin yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya yang tinggal di Madinah. Sehingga disebutkan di dalam ayat ini, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan cara yang ihsan, cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para sahabat. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun juga ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian dalam hadis Nabi banyak menyebutkan akan keutamaan para sahabat. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Khairun nasi qarni," sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. "Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum." Kemudian orang yang datang setelahnya, orang yang datang setelahnya. Jadi dari 3 generasi yang disebutkan di dalam hadis ini, generasi pertama adalah sahabat. Khairun nasi qarni, yang hidup sezamanku, yaitu para sahabat. Summal ladzina yalunahum, yang mengikuti setelahnya, para tabi'in. Kemudian yang mengikuti setelahnya atba'ut tabi'in. Jadi para sahabat adalah yang terbaik. Sehingga wajar ketika kita memuliakan mereka, mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang membenci para sahabat, ada yang mencela para sahabat, maka sebagai bukti keimanan kita, sebagai bukti kecintaan kita kepada mereka, kita bela mereka. Kita bela ketika ada yang membenci atau yang melecehkan para sahabat, karena mereka adalah manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji di dalam ayat-ayatnya, seperti yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Imran dan surah At-Taubah. Dan banyak hadis yang lain
yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Intinya kita mencintai mereka, kita memuliakan mereka karena keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita selesaikan yang keempat, nasihat yang keempat, wali a'immatil muslimin. Maksudnya nasihat itu ditujukan kepada siapa lagi? Yang keempat, kepada para imam-imam kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Jadi di sini disebutkan a'immah, jamak dari imam, pemimpin kaum muslimin. Ya. Jadi pemimpin kaum muslimin ada dua imam. Yang pertama, imamatul fiddin, imam dalam agama. Siapa mereka? Para ulama. Itulah pemimpin kita dalam agama ini, para ulama. Kalau kita di negeri ini siapa? MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Saudi Arabia siapa? Lajnah Daimah. Jadi Lajnah Daimah, jangan kita di negeri kita ikut kepada Lajnah Daimah, tidak nyambung. Jadi Lajnah Daimah adalah sama dengan MUI kita di sini yang dibentuk oleh kerajaan Saudi Arabia. Jadi pemimpin kita adalah para ulama. Tentu ulama Rabbani, ulama yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita ikuti. Itu yang menjadi panutan kita, pemimpin kita. Kemudian pemimpin yang kedua adalah imamatul fis sultan, imam pada pemerintah, yang menjalankan roda pemerintah. Kalau kita presiden, kalau di Saudi kerajaan, ada juga yang perdana menteri. Namun dalam persoalan ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesaikan sedikit ya. Jadi imamah fiddin, kepemimpinan dalam masalah agama, tadi kita sudah sebutkan bahwa mereka adalah para ulama. Para ulama. Mereka yang wajib untuk kita ikuti. Fatwa-fatwa mereka yang tentu fatwa yang tidak berdasarkan hawa nafsu, fatwa yang berdasarkan dengan pengkajian yang mendalam, maka kita ikuti. Dan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan imam, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imam dalam as-sultan, dalam pemerintah. Imam asli dalam pemerintahan. Atau keduanya, kita kembalikan kepada kaidah secara umum. Kaidah secara umum yang berbunyi la ta'ata li makhluqin bi ma'siyati. Secara asal, secara hukum, wajib kita taat kepada kepemimpinan, kepada imam. Baik itu imam kepada agama, yaitu para ulama, maupun kepada pemerintah. Tapi ketika pemimpin memerintahkan kita kepada kemaksiatan, misalnya, dia perintahkan kita untuk bermaksiat, maka kaidah yang kita pegang, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap pada prinsip. Kita taat kepada imam, kepada pemimpin, selama masih dalam aturan-aturan, tidak melanggar syariat. Walaupun dia presiden, kalau dia menerapkan syariat, tetap wajib kita taat. Jangan menunggu khilafah dulu lalu taat. Ini keliru juga dalam pemahaman. Nanti ada khilafah, baru dia taat, itu salah. Itu salah. Jadi siapapun pemimpinnya, apakah raja, perdana menteri, presiden, selama yang diterapkan tidak bertentangan dengan syariat, tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka wajib untuk kita taat. Tapi kapan dia perintahkan kita
untuk melakukan suatu kemaksiatan, pelanggaran yang melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka kita pegang kaidah yang kita sebutkan tadi, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pemimpin Imam Sultan, pemerintah yang ada pada saat itu memaksa untuk memahamkan atau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah. Ya, jadi ada paksaan, tapi Imam Ahmad tetap ya pada prinsipnya, keyakinannya bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah wa usuli ahli muslimin, atau yang kedua, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, hendaknya kita berusaha untuk belajar kepada para ulama, mengambil ilmu dari mereka. Ya, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka belajar kepada Rasulullah, mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ya, atau masih yang ketiga, yang saya kepada para ulama, kita tidak mengikuti ketika ada kesalahan para ulama. Jangan karena ulama semuanya diikuti. Mau ulama juga manusia biasa, bisa benar bisa salah. Ketika terjatuh dalam kesalahan, ketergelinciran misalnya, maka kita tidak mengikuti mereka. La yattabi'ul insan, kesalahan seseorang tidak mengikuti kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka. Jadi jangan kita posisikan para ulama itu seperti para nabi dan para rasul. Ya. Sangat indah perkataan dari Imam Malik rahimahullah, kullu qawlin yu'khadhu wa yurad. Semua perkataan bisa diambil dan bisa ditolak, walaupun yang menyampaikan itu para ulama. Semua perkataan bisa diambil, bisa ditolak. Kita ambil perkataan itu ketika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita tolak perkataan itu walaupun yang menyampaikan para ulama, pimpinan kita, ketika menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi itu perkataan dari Imam Malik. Setiap perkataan bisa diambil dan bisa ditolak. Illa qaula hadza al-qabr. Beliau menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk nasihat kita kepada para ulama adalah berusaha membela mereka. Bela ulama. Kita membela para ulama, mendoakan mereka agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini agak panjang. Kemudian yang paling terakhir dari hadis ini kita selesaikan, wa ammatihim, dan bernasihat kepada kaum muslimin secara bernasihat kepada kaum muslimin secara umum adalah bagaimana kita memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, menyampaikan menyampaikan agama ini kepada mereka, mendakwahkan agama ini kepada mereka, dan juga sebagai bentuk nasihat kita kepada kaum muslimin secara umum, yaitu kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudara kita. Jadi orang-orang beriman itu satu bangunan, mereka bersaudara karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mencintai mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi di sini hadisnya umum, berlaku kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, bukan hanya pada golongan-golongan tertentu. Jadi kalau
kecintaan kita hanya diberikan kepada golongan-golongan tertentu, berarti kita harus introspeksi lagi, ya, muhasabah. Ya, bisa jadi itu alamat ketidaksempurnaan keimanan. Ya, jadi mereka adalah saudara-saudara kita, al-mu'minu lil-mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibaratnya satu bangunan yang satu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memberikan keridhaan kepada kita sekalian, ya. Insyaallah pekan depan kembali kita lanjutkan pada hadis berikutnya, hadis dari masih pada bab nasihat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.